Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Thanks for visiting my channel. And as we know that it is really important for a fresh graduate to be able to write a good CV. Because nowadays it will be main consideration for recruiters and also some companies in recruiting the workers. And today I'm gonna share you some tips of how to write a good CV. So without further ado, check this one out. Okay, the first question that may ask on your mind is what is a CV? Apa itu CV? Nah, CV is stand for curriculum vitae. It is an organized summary of your educational and professional history, usually prepared for job application. Jadi CV menurut definisi ini adalah ringkasan sistematis mengenai riwayat pendidikan dan juga karir profesional biasanya dipersiapkan untuk melamar pekerjaan. Kemudian, so what a CV should contain? CV itu harus berisikan apa saja sih? Maka CV bisa berisikan, bukan bisa, maksudnya adalah berisikan yang pertama contact details, kemudian ada education, ada relevant experience, skills, dan yang terakhir honor and awards. Yang pertama adalah tentang contact detail. Dalam contact detail itu dari a name ya atau nama lengkap, terus ada home address or campus address, kemudian ada phone number, ada email address. Contohnya di sini ya, ada personal detail. Ini personal details. Namanya ditulis dengan apa? Huruf pertama ditulis dengan huruf besar. Amit Kopra. Ini nama jalan, nomor, dan sebagainya. Juga di sini ada nomor telepon, ada email resmi, dan juga ada alamat dari LinkedIn. Itu untuk personal detail. Ini contoh saja ya, ini menggunakan di split 2 atau dibagi 2 gitu kan. Ada juga yang tidak seperti ini. Jadi ini salah satu contoh dari personality yang ada di CV. Tapi untuk formatnya bisa disatukan, bisa dibagi dari satu ini, itu ada banyak format begitu. Selanjutnya ada education atau pendidikan, riwayat pendidikan. Maka ketika berbicara pendidikan, penulisannya jangan lupa. Nah, jadi kita pakai chronological orders, artinya biasanya dimulai harus dari yang paling terupdate sampai yang paling lama gitu. Nah, yang dimasukkan adalah biasanya karir dari S1, S2, S3 gitu ya. Nah, Anda bisa menyertakan sini university, majors and minors. Artinya mungkin jika Anda kuliah di 2 kampus, maka tulis dulu yang utama dan di bawah yang sekundarinya atau yang keduanya. Kemudian GPA, grade point average atau IPK jika lebih dari 3,0. Kemudian Anda diceritakan tanggal selesai dan juga ya atau juga diperkirakan selesai pada gitu, boleh jika sedang atau masih dalam proses pendidikan. Oke, ini contohnya. Di sini misalkan nomor 1 ini di mendapatkan gelar BSc
kepemerintahan dan ekonomi di Sekolah Ekonomi dan Ilmu Pengetahuan Politik London, UK. Ya kan? Terus dia memperoleh kelas pertama, kemudian penelitian disertasi mengenai perubahan kebijakan ekonomi publik dan juga sejauh mana perubahan tersebut dipengaruhi oleh pengaruh institusi luar dari perspektif ilmu pengetahuan politik pada tahun 2013 sampai 2016. Itu contohnya ya. Kemudian lanjut, lagi ada work experience atau pengalaman kerja. Nah, berbicara tentang work experience, maka ada yang sifatnya part time ataupun paruh kerja, ada juga yang full time work atau pekerjaan yang penuh waktu ya, waktu penuh gitu. Kemudian kalau di luar mungkin ada summer job, karena di Eropa terbagi ke dalam 4 musim, tapi kalau di kita nggak ada ini summer job, mungkin di kita ya tidak ada istilah ini gitu. Kita mungkin sekedar hanya part time and full time work. Ada juga internship ataupun magang. Kemudian ada volunteer experience atau pengalaman menjadi relawan. Ini contohnya. Contoh di sini yang gampang, ini yang paling umum adalah customer assistant. Jadi membantu customer ya, atau melayani customer gitu. Ini di Paris Gourmand tempatnya, Singapura, pada tahun 2013 bulan 4 sampai bulan 6 2013. Nah, ini job desk-nya adalah, atau dia bekerja di cafe sebagai tim asisten perharinya dalam menjalankan bisnis. Kemudian job desk lainnya adalah dia memanage waktu untuk memastikan berjalan dengan efisien, namun memberikan pelayanan yang prima terhadap customer. Itu contoh dari work experience atau pengalaman kerja atau pengalaman magang gitu ya. Selanjutnya ada skills atau juga keterampilan ya, kemampuan. Nah, di sini skills itu biasanya ada yang berkaitan dengan computer skill atau computing skill, ada juga dengan language skill, terus ada technical skill, dan terakhir research skill. Jadi berbasis komputer, bahasa, kemampuan teknik yang lain, juga penelitian. Nah, contoh di sini ada computing skills atau IT skills. Di sini statistical software package including EView, Minitab, Stata. Kemudian ada touch typing ability, kemampuan mengetik dengan kecepatan 60 WPM atau words per minute. Kemudian proficient in all major Microsoft Office application. Jadi dia cakap dalam mengoperasikan Microsoft Office, termasuk formula kompleks atau rumus-rumus di Excel. Seperti itu. Selanjutnya, honors and award. Honors and award ini, ya ini poin-poinnya. Jadi sini sertakan nama awardnya apa, tahunnya apa, dan institusinya apa. Kemudian Anda juga harus menuliskan deskripsi singkat tentang kualifikasi yang diperlukan untuk menerima award tersebut. Kemudian fokus pada elemen-elemen dari award atau honor itu, ada yang berkaitan langsung dengan posisi pekerjaan yang Anda lamar. Terus Anda juga you are writing about your award and honor and while fulfilling the job role. Harus menyertakan juga peran
pekerjaan yang spesifik dalam riwayat pekerjaan Anda, dalam sesi riwayat pekerjaan Anda. Gunakan bullet, jangan lupa ya, atau simbol untuk memperjelas gitu kan. Kemudian nah, jika Anda memasukkan scholarship atau beasiswa ya, atau honor selama sesi pengalaman pendidikan, nah lebih baik Anda gunakan pointer atau bullet ya untuk menekankan gitu kan pada hal ini gitu kan. Nah, supaya agar mudah dibaca oleh si recruiters atau HRD gitu ya. Kemudian jangan masukkan atau jangan sertakan penghargaan yang didapat dari SMA, SMP, SD. Itu nggak perlu. Cukup saja yang dari S1, S2 atau S3 gitu ya. Nah, gitu. Karena umumnya KTP ini berbicara dari mulai S1, S2 gitu kebanyakan ya. Jadi pencapaian, awards and honors yang ada di sana gitu. Nah, jadi SMA tidak masuk dalam kategori. Nah, berikutnya ini contoh misalkan berbicara tentang award di sini best second year exam performance with reference to first years at LSE out of a possible 2,000 students. Jadi dia sebagai sebagai hasil kedua terbaik dari ujian gitu kan di LSI dari 2000 siswa. Kemudian dia memperoleh penghargaan dari CS Nick Taggart pada tahun 2015. Kemudian dia menjadi siswa pilihan pada 2013 dari 500 siswa di National Junior College Singapore. Seperti itu. Nah, itu saja untuk materinya. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kalian tentang bagaimana menulis CV yang baik. Thank you for watching this video. Hopefully that this video can be beneficial for you all. Don't forget to like, comment, share, and subscribe this video.